KPK melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Bali. 12 dari 2 jasa pengurusan dokumen imigrasi di Bali diperiksa untuk dimintai keterangan di Mapolresta Denpasar. KPK kembali melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA. Kasus ini diketahui terjadi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak tahun 2022 hingga 2026. Pemeriksaan yang berlangsung di Mapolresta Denpasar Bali menyasar 12 orang saksi dari 2 jasa pengurusan administrasi imigrasi yakni CVVAB dan CVV4B. Juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis menyatakan bahwa seluruh saksi yang dipanggil memenuhi panggilan penyidik dalam keadaan hadir. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik KPK mendalami dugaan adanya setoran dari para biro jasa kepada oknum di kantor imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Nilai setoran tersebut diketahui tidak sesuai dengan tarif resmi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Modus yang digunakan adalah jika para biro jasa tidak menyetor sejumlah uang di luar loket layanan resmi, maka berkas pengajuan kitas, kitab, maupun pengurusan izin lainnya akan dipersulit dan tidak akan diklik atau diproses oleh oknum petugas. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat memperkuat pemenuhan unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, yakni adanya perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang membayar demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Kejaksaan Negeri Gianyar memusnahkan barang bukti dari berbagai perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kegiatan ini, hampir 100 gram sabu hasil sitaan dari 16 perkara narkotika dimusnahkan bersama barang bukti pidana lainnya. Kejaksaan menyebut kasus narkotika masih menjadi perkara yang paling mendominasi di Kabupaten Gianyar. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri Gianyar pada periode 11 Desember 2025 hingga 25 Juni 2026. Mayoritas barang bukti berasal dari tindak pidana narkotika. Sebanyak 98,48 gram sabu, 0,27 gram ekstasi, dan 3,53 gram ganja dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Selain narkotika, petugas juga memusnahkan 16 unit telepon genggam yang digunakan dalam perkara narkotika. Tak hanya itu, barang bukti dari perkara pidana umum lainnya juga dimusnahkan, termasuk 3 senjata tajam berupa pedang, gergaji, dan cangkul yang menjadi barang bukti dalam perkara pembunuhan. Pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di mana kejaksaan bertindak sebagai eksekutor. Ada beberapa yang dimusnahkan, ya. Kalau narkotika itu sabu sebanyak, narkotika jenis sabu sebanyak 98,49 gram, ekstasi sebanyak 0,27 gram, ganja sebanyak 3,52 gram. Terus ada dalam perkara narkotika ini ada 16 handphone, ya, berbagai merek. Terus barang bukti lainnya seperti helm, tas, timbangan, pakaian, dan sebagainya.
Termaksud yang kita musnahkan ini ada perkara tindak pidana umum yang telah ingkrah, tindak pidana umum lainnya yang mulai dari bulan Desember 2025 sampai awal Juni 2026 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Gianyar. Perkara narkotika masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani sepanjang periode Desember 2025 hingga Juni 2026. Seluruh elemen masyarakat juga diajak berperan aktif membantu mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika agar Kabupaten Gianyar dapat terbebas dari ancaman narkoba. Laporan Tim Liputan, Gianyar, Bali, Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Arus kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrano mengalami kepadatan sejak Rabu sore. Antrian didominasi kendaraan logistik dan truk barang yang menunggu giliran masuk ke kawasan pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Kepadatan terjadi akibat terganggunya kelancaran penyeberangan di Selat Bali. Kondisi cuaca dan arus laut yang kuat menyebabkan proses sandar kapal berjalan lebih lambat dari biasanya. Akibatnya arus kendaraan yang masuk ke pelabuhan tidak sebanding dengan kendaraan yang berhasil diberangkatkan. Antrian kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk bahkan sempat memanjang hingga kawasan Hutan Ceke. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke area pelabuhan dan naik ke kapal penyeberangan. Berdasarkan data PT ASDP Ketapang, tercatat sebanyak 9.571 kendaraan telah menyeberang di lintasan Ketapang Gilimanuk. Untuk melayani penyeberangan, saat ini dikerahkan 29 armada kapal yang beroperasi di Selat Bali. Namun tingginya volume kendaraan dan kondisi cuaca menyebabkan proses penyeberangan belum berjalan optimal. Satu hari kurang lah. Hari kurang. Jam berapa? Ini jam 2 malam. Sampai sekarang sudah baru masuk, baru mau masuk kapal.
Kalau biasa-biasa seperti apa Bang? Lancar Bang? Kalau biasanya sih paling lama itu 4 jam, 3 jam. Paling lama itu. Ini udah terlalu ini. Kalau di Bang sendiri seperti apa Bang kemarin? Lebih parah? Kalau kemarin sih nggak begitu parah dari sini. Yang parah sih yang di Ketapang itu yang paling parah. Kalau Ketapang itu sekitarnya 1 malaman lah. Wah, mulai jam 7 pagi tadi Mas. Jam 7 pagi? Oh, sampai sekarang belum masuk. Parah sekali. Menurut pengetahuan Mas, mungkin dapat informasi dari sini, alasannya kenapa kok bisa antri? Wah, udah berapa minggu-minggu ini sering antri Pak. Iya, Itu apa katanya Pak? Nggak tahu ya. Katanya mungkin dapat info dari mana apa ya? Nggak tahu, pokoknya udah berminggu-minggu gitu. Iya. Mungkin harapannya sebagai supir berapa? Wah, lancar kayak dulu lah Pak. Lancar kayak dulu. Meski terjadi kepadatan, arus penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk masih berlangsung. Petugas terus melakukan pengaturan arus kendaraan dan memaksimalkan proses pemuatan kapal agar antrian dapat terurai secara bertahap. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Karangasem memperpanjang masa kontrak sebanyak 2.442 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun terdapat 11 P3K yang tidak melanjutkan masa kerja, terdiri dari 9 orang mengundurkan diri dan 2 orang diberhentikan. Kepala BKP SDM Kabupaten Karangasem, Cokorda Alit Surya Prabawa menjelaskan, 9 P3K memilih mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan berbagai alasan, mulai dari memperoleh pekerjaan yang lebih baik hingga alasan merawat anggota keluarga yang sakit. Sementara itu, 2 P3K diberhentikan karena melakukan pelanggaran yang berbeda. 1 orang diberhentikan karena tersandung kasus narkoba, sedangkan 1 orang lainnya diberhentikan karena melanggar disiplin kerja dengan tidak masuk kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan. Menurut BKP SDM, pemberhentian terhadap P3K yang melanggar disiplin dilakukan setelah melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku. Yang bersangkutan telah dihubungi dan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Bahkan surat panggilan telah dilayangkan hingga 3 kali namun tidak ada tanggapan maupun klarifikasi. Baik, jadi untuk P3K Kabupaten Karangasem yang pengangkatan 2025 tahap 1 itu ada 2000, yang memperpanjang itu ada 2442. Tapi di luar itu memang ada P3K yang memang diberhentikan, kemudian ada yang mengundurkan diri. Yang diberhentikan 2 orang, tetapi yang 1 sedang proses SK, kemudian yang lain ada 11 orang yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan, ada yang karena menikah keluar daerah, ada yang sudah mendapat pekerjaan di tempat baru, kemudian juga ada alasan yang merawat orang tua sakit dan sebagainya. Itu menjadi alasan subjektif masing-masing dan tentu sudah melalui pertimbangan. Jadi kami sepanjang itu sudah mengajukan permohonan untuk tidak melakukan perpanjangan, jadi kami tentu tidak proses perpanjangan. Meski terdapat P3K yang tidak melanjutkan kontrak, mayoritas pegawai tetap memperoleh perpanjangan masa kerja. Dari total P3K yang dievaluasi, sebanyak 2.442 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan kontrak kerja. Pemerintah daerah berharap seluruh P3K yang telah diperpanjang kontraknya dapat terus menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami.
Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Makan nasi goreng ya. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Duta Kabupaten Badung menampilkan pertunjukan spektakuler dalam Wibekara atau Lomba Serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48. Bertempat di panggung terbuka Arde Chandra, Taman Budaya Art Center Denpasar, penampilan Duta Badung turut didukung oleh Sekegong Satya Winangun Budaya dari Desa Tibu Beneng, Kuta Utara. Penonton langsung bersorak riuh saat perwakilan Badung memasuki panggung. Bapang Barong, Duta Kabupaten Badung menghadirkan teknik garap khas Bapang Barong Badung yang menonjolkan karakter gerak yang tegas, dinamis, dan berwibawa. Sajian ini menghadirkan pendekatan koreografis yang terstruktur melalui penguatan aksen gerak, pengolahan dinamika ruang, serta harmonisasi antara penari barong dan penari tedung sehingga membentuk kesatuan visual yang utuh dan berkarakter. Waktu 30 menit yang diberikan oleh panitia, Duta Kabupaten Badung mampu memanfaatkannya dengan baik. Cerita yang diangkat terinspirasi dari pusaka Pajenengan di Desa Tibu Beneng, yakni Lelandepan, Ki Lemat, Agung, dan Tamiang Iku Lenjaya, yang merepresentasikan keberanian, ketajaman pikiran, pengayoman, serta kekuatan spiritual. Oke, untuk penampilan tahun ini dari Kabupaten Badung yang diwakili oleh Satya Winangun Budaya Desa Tibu Beneng itu mengangkat dari sebuah kisah di mana adanya Lelanapan Ki Lemat Agung dan Tameng Iku Lenjaya. Jadi dari sebuah sesuatu punika kita berangkat untuk menjadikan dari sebuah tarian tedungnya. Jadi seperti itu untuk Bapang Barong di tahun ini. Untuk Duta Kabupaten Badung kali ini lebih menonjolkan ke dalam gerak-gerak barong yang energi, abro, agung lah pembawaannya. Artinya sesuai dengan karakter penari lah untuk kali ini. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengapresiasi penampilan Duta Kabupaten Badung. Bersaing dengan kabupaten kota lainnya, Adi Arnawo optimis Duta Kabupaten Badung akan mampu mencapai hasil yang maksimal. Duta Kabupaten Badung pada penampilan hari ini bisa yang terbaik lah. Karena kebetulan juga Bapang Barong ini kan salah satu yang dilombakan untuk PKPI tahun 2026 ini. Tentu saya berharap nanti Duta Badung akan bisa memperoleh dekat yang maksimal. Walaupun di tengah-tengah tantangan cukup berat juga lawannya. Ada Bangli, ada Gianyar, banyak lah, pasar. Merata semua saya lihat
kemampuan untuk Bapang Barong ternyata menantang. Penampilan Barongket Duta Kabupaten Badung juga mengambil referensi dari tradisi di Desa Tibubenang yang menempatkan tamiang sebagai sesuonan yang terlebih dahulu masalah dalam prosesi penyembelihan. Pada aspek musikalitas, iringan gending Bapang Barong turut menyisipkan pupuh ginade linggar petak dengan pengolahan kreatif yang mempertegas detail gerak barong. Laporan Agus Giana Denpasar, Garuda TV. Sebuah legenda yang telah hidup turun-temurun di Desa Adat Tengkulung, Kuta Selatan kembali dihidupkan melalui panggung seni. Dalam ajang Pesta Kesenian Bali 2026, Duta Kabupaten Badung menampilkan drama gong tradisi berjudul Tirta Usada Segara yang mengangkat sejarah, nilai spiritual, sekaligus upaya pelestarian budaya kepada generasi muda. Gemuruh tabuh membuka pementasan drama gong Tasik Kencana yang tampil di kalangan Ayodhya Taman Budaya Art Center Denpasar. Para seniman dari Desa Adat Tengkulung menghadirkan lakon berjudul Tirta Usada Segara. Pementasan ini tak sekedar menyuguhkan hiburan, tetapi juga mengangkat kembali cerita rakyat yang menjadi bagian dari sejarah dan identitas masyarakat Tengkulung. Kisah Tirta Usada Segara berawal dari hilangnya Diah Manik Gegelang, putri Kerajaan Dal, yang diterbangkan angin besar saat bermain. Sang putri kemudian ditemukan dan diasuh oleh Bapak Dukuh di Padukuhan Taman Sari setelah menerima sabda agar anak tersebut dipelihara hingga waktunya dijemput kembali. Dari tempat jatuhnya topi Bapak Dukuh yang dikenal dengan nama Sengku Ulung, kemudian lahir nama Tengkulung. Di lokasi tersebut dibangun Pura Taman Segara yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Diah Manik Gegelang. Cerita berlanjut ketika Raden Bagus Panji dari Kerajaan Madra berhasil menemukan sang putri. Sebelum kembali ke Kerajaan Dal, keduanya memohon tirta suci di Pura Taman Segara yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Tirta Usada Segara kemudian menjadi penentu akhir cerita ketika Raja Dal yang telah lama sakit berhasil disembuhkan, sementara para tokoh yang berupaya merebut kekuasaan berhasil digagalkan. Drama gong tradisi Kabupaten Badung ini mengangkat judul Tirta Usada Segara, yang dimana judul ini diangkat oleh Pura Danau Tengkulung yang berada di Desa Adat Tengkulung, lalu dikembangkan dalam cerita drama agar kedepannya anak kita atau cucu-cucu kita akan lebih tahu bagaimana asal-usul dari Pura Danau tersebut. Ketua Listibia Kecamatan Kuta Selatan, Iwayan Dedi Sumantre mengatakan, tahun ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Kuta Selatan tampil sebagai duta drama gong tradisi dalam PKB. Dan Kuta Selatan ini kali perdana kita yang menampilkan drama gong di PKB. Sebelumnya belum pernah. Gitu. Karena kita menyadari agak susah karena kota bahasa kita itu agak tugaan deh kita niki di Kuta Selatan kita niki beda dengan mungkin yang lainnya Tengah maupun Badung Utara yang memiliki mungkin gaya bahasa atau daripada logat dialek yang lebih cocok, lebih pas lah seperti itu. Kalau kami di situ agak lebih lebih beringas sedikit seperti itu. Tetapi dengan ini kita optimis, kita mampu gitu ya. Tetapi dengan akhirnya dengan didikan pembina yang juga senior ya, Tua Jilana sebabnya beliau sangat cakap sekali membina, sangat serius, sangat konsen sehingga drama gong ini bisa terwujud. Melalui Tirta Usada Segara, Desa Adat Tengkulung tidak hanya menghadirkan sebuah pertunjukan seni di panggung PKB 2026. Lebih dari itu, pementasan ini menjadi upaya menjaga memori kolektif masyarakat tentang asal-usul wilayahnya, sekaligus membuktikan bahwa seni tradisi Bali tetap hidup dan berkembang melalui generasi muda. Laporan Destarita, Denpasar, Bali, Garuda TV.